Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, balik lagi nih bareng saya Aira Agatha, tuan rumah di Orang Sulbar Bicara. Sebelum kita mendapat inspirasi dari bintang tamu kita pada hari ini, saya mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian penonton setia Orang Sulbar Bicara. Aku mau kasih sarangit, thank you banget udah setia menonton Orang Sulbar Bicara. Wow. Dan hari ini kita akan berkenalan langsung dengan salah satu jurnalis senior yang ada di Sulawesi Barat, apalagi kalau bukan Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat. Dan tema kali ini juga kita akan mengangkat dan membahas soal kebebasan pers yang ada di Sulawesi Barat. Langsung saja kamera balik kanan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Irham Aziz SIP. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf Pak ya, saya tadi calling tiba-tiba Pak. Iya. Saya juga tadi agak kaget ya, mendadak kok ada undangan, padahal sebelumnya belum ada. Ya, begitulah. Kalau kita sebagai seorang jurnalis itu memang harus siap siaga. Siap siaga, benar sekali. Wah, keren nih. Pak, kita boleh dong masyarakat Sulawesi Barat tahu apa itu IJS? IJS itu adalah salah satu organisasi kewartawanan, perhimpunan Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat itu IJS. IJS itu sejak tahun 2015 sudah mulai terbentuk sampai sekarang itu sudah berusia 10 tahun. 10 tahun. Ya. Saya dengar-dengar IJS ini tempat atau wadah yang welcome, terbuka untuk masyarakat agar kira-kira ada keluhan untuk mengadu di situ, bener nggak sih Pak? Iya, jadi kami ada layanan hotline yang kami siapkan itu sudah kami pasang di beberapa media sosial tentunya. Ketika ada keluhan masyarakat, siapa saja itu terbuka untuk umum bisa menghubungi kami di nomor layanan hotline kami tentunya untuk bisa memberikan masukan, kritikan atau saran atau mungkin ada suatu permasalahan yang ingin disampaikan itu kami siap untuk menampung dan akan bisa membantu masyarakat tentunya untuk menyampaikan ke hal-hal yang lebih apakah itu sifatnya hukum atau sifatnya sosial. Insya Allah kami di IJS itu 1 kali 24 jam siap untuk membantu masyarakat. Wah, mantep nih, seperti Polres ya Pak ya, 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam ya. Hebat. Ini organisasi yang mungkin masyarakat ini masih minim mengetahui bahwa memang ada organisasi kewartawanan ataupun jurnalis ini yang welcome ya Pak ya untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Tapi sampai saat ini ada tidak sih yang masalah masyarakat pernah ngadu di IJS itu belum terselesaikan? Sampai saat ini belum ada ya, semua sudah terselesaikan. Tadi baru-baru lagi ada aduan masyarakat masuk, kami sudah selesaikan. Bahkan permasalahan jangankan di lokal di Sulawesi Barat sendiri itu sampai menuju ke pusat pun kami sudah pernah adukan. Bahkan kami sudah pernah mengadukan sekelas pusat membawa ke ranah hukum. Jadi kami ini di IJS organisasi lokal yang ada di Sulawesi Barat, tentunya induknya ada di Mamuju. Ini mengakomodir semua teman-teman wartawan untuk bergabung ke dalam IJS. Jadi siapa saja yang mau bergabung, teman-teman jurnalis itu kami welcome. Welcome. Iya, hebat. Kantornya itu kalau nggak salah di depan Anjungan Pak ya? Iya, di depan Anjungan Manakara, itu di Jalan Yosudarso. Oh, oke. Nanti kalau saya mau mengadu boleh tidak saya di situ? Boleh. Kami siap untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat. Iya, mantap. Berbicara soal kebebasan pers yang ada di Sulawesi Barat, Pak. Sebagai seorang jurnalis ataupun wartawan, Bapak sudah merasa bebas tidak sih berbicara di Provinsi Sulawesi Barat? Berbicara kebebasan pers itu sejak adanya kebebasan pers pada tahun 1999 di masa Orde Baru itu pers itu betul-betul bebas ya menyuarakan aspirasi masyarakat tentunya. Sampai saat ini beda di zaman-zaman sebelumnya itu pers itu terbungkam, tapi saat ini sudah kebebasan pers itu sudah luar biasa sekali dan itu dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 99, kebebasan pers itu mutlak.
mutlak untuk dilakukan, karena melihat bahwa pers itu sendiri menyampaikan informasi yang betul-betul akurat kepada masyarakat atau ke halayak publik. Iya. Sehingga data atau informasi yang disebarkan itu betul-betul layak untuk dipertanggungjawabkan. Ketika informasi itu sudah menjadi sebuah konsumsi publik, itu sudah pasti bisa dipercaya. Apalagi itu kalau media-media sekarang itu kan kebanyakan sudah online, artinya online itu sudah sifatnya sudah digital. Jadi di zaman sekarang ini sudah perkembangan beda di zaman-zaman dulu kita masih jadi wartawan itu banyak yang menggunakan masih cetak. Sekarang ini online, begitu dikonfirmasi, dimuat beritanya melalui media online itu sudah bisa dipublish keluar. Iya, artinya sudah akurat Pak ya datanya. Akurat datanya. Benar sekali. Karena media itu layak untuk dipertanggungjawabkan karena mereka terkonfirmasi. Apalagi mereka semua itu sudah mengantongi badan hukum jelas di media. Bagaimana dengan media-media yang mungkin di luar sering mengatakan media abal-abal seperti itu kan? Udah ini kan banyak sekali kan problem yang dimana banyak situs-situs yang mengatasnamakan pemerintah ataupun mengatasnamakan bahwa dia ini seorang jurnalis. Bagaimana itu tanggapan Pak Irham? Kalau melihat media-media yang abal-abal ya, itu kelihatan juga. Kalau saya secara di organisasi kami sudah, teman-teman yang bergabung di Ikatan Jurnalis itu sendiri, IJS itu, sampai sejauh ini tidak ada media mereka yang abal-abal. Iya. Karena hampir rata kelihatan kalau media itu tidak mengantongi izin. Seperti susunan redaksi yang di dalam itu ada lengkap, semua ahunya, Menkumhamnya, terus notarisnya kelihatan semua. Iya. Jadi media-media yang aktif, yang memberitakan setiap harinya itu pasti mempunyai badan hukum, jelas. Iya, jelas ya. Iya. Berarti sudah disaring orang yang masuk di IJS ini bahwasanya tidak ada wartawan yang abal-abal dan memang berita ini semua yang disebarluaskan bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang hoax. Ih, mantap di Pak Ketua. Iya. Pak Ketua ini sudah 2 periode ya? Alhamdulillah 2 periode. Wih, mantap. Kita mau menuju ke 3 periode ini. Ya, jangan lupa ya saya MC-nya. Boleh, siap-siap. Insyaallah. Siap-siap Pak. Nah ini nih kita berbicara soal masyarakat tadi. Ini kan banyak sekali kan di sosial media itu Pak, berita-berita yang tidak akurat. Dan memang itu tugas kita sebagai jurnalis ataupun wartawan itu menjadi netralisir dan wadah untuk memberikan informasi yang akurat. Gimana sih Pak peran pers dalam masyarakat demokratis? Ya, melihat sekarang ini media sosial memang banyak kelihatan ya yang di-share ke media sosial itu banyak berita-berita yang hoax, kurang akurat, bukan kurang akurat tapi tidak akurat, hoax. Tapi kalau melihat jarang media-media yang kami naungi ini di IJS yang betul-betul menyajikan berita yang hoax. Karena mereka menjunjung tinggi etika jurnalis. Selain daripada etika, mereka juga sudah pegang itu Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 bahwa mereka dilarang dan memang ada aturan. Apalagi mereka sudah mempunyai media dan itu punya dalam hukum tidak akan mungkin. Sejauh ini di media sosial kalau saya melihat secara kasat mata bahwa di media sosial kayak Facebook itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Terkecuali kalau media itu sendiri yang sudah merilis beritanya lalu mereka share ke Facebook, itu bisa dipercaya. Iya. Tetapi tidak dipungkiri ada juga media-media yang memang tanda kutip ya, kalau mungkin di Sulbar ini ya masih aman-aman saja. Memang ada terkadang memang melihat bahwa ada media-media yang memang digunakan untuk menyerang atau pribadi-pribadi tertentu. Iya betul. Ya, jadi kayak mereka itu menggunakan kayak semacam bukan website. Apa yang dia gunakan itu? Fanspage gitu? Bukan, apa ya? Kayaknya dia tidak terdaftar dalam website. Jadi memang mereka kayak buzzer begitu loh. Oh iya. Jadi memang digunakan itu untuk menyerang pribadi-pribadi tertentu. Jadi kalau menurut saya para pengguna media sosial jangan terlalu banyak mempercayai
media-media yang tidak akurat atau mungkin media-media yang tidak mengantongi izin. Bisa gampang kok diketahui bahwa media itu terdaftar atau media itu yang mengantongi izin. Buka saja susunan redaksinya, ada di dalam, kelihatan itu. Iya. Mereka ada AHU, ada Menkumhamnya dan sebagainya. Iya. Itu kelihatan. Itu yang mengantongi mereka izin atau mungkin legalitas medianya. Iya. Itu tidak akan mungkin mereka membuat berita-berita hoax karena mereka sudah terdaftar di Menkumham dan punya notaris. Iya. Mantap nih. Iya. Pak Ketua, siap. Jadi mungkin pesan dari Pak Ketua ini jangan cepat mempercayai berita-berita hoax yang ada di media sosial seperti itu, Pak ya. Iya. Alangkah lebih bagusnya kita buka situs online, berita online yang akurat, kita baca dengan seksama. Disitulah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu ya. Iya. Iya. Tapi sampai saat ini kira-kira masyarakat, menurut Pak Irham ini ada nggak, masih banyak sih masyarakat yang membaca berita online gitu? Menurut data sampai saat ini pembaca media online itu sangat signifikan, melonjak ya. Iya. Pada tahun 2024 itu hampir kurang lebih sekitar 80%. Oh, banyak. Iya, banyak. Iya. Itu meningkat sekali. Jadi pembaca media online itu luar biasa sekali. Selain daripada pengguna media sosial lain, pembaca berita itu utamanya saya berbicara di Sulbar ya. Iya, di Sulbar. Di Sulbar, Sulawesi Barat ini luar biasa sekali. Dan ini yang menyampaikan informasi yang akurat ke masyarakat tentunya, sehingga informasi itu cepat sekali. Apalagi sekarang media online ini hitungan detik, menit sudah tersaji beritanya. Iya, dan benar. bisa diketahui oleh publik. Kegiatan-kegiatan apa saja yang terjadi itu langsung diketahui oleh publik. Iya. Tapi kadang ada media online, banyak sih mungkin di luar sana masyarakat yang masih banyak hanya membaca judulnya saja, sampulnya saja, ya kan? Nggak baca beritanya kan di bawah ya, Pak. Banyak itu cuman judulnya yang bisa membuat masyarakat ini konspirasi. Gimana menurut Bapak? Itulah menariknya berita. Terkadang pembaca itu cuma melihat judul. Iya. Tapi lagi-lagi saya katakan judul itu bisa mengecoh. Iya, benar. Judul itu bisa mengecoh. Tapi lihat semua isinya. Iya. Lebih bagusnya kalau kita membaca itu harus sampai tuntas. Iya. Baca judul sampai dengan selesai, sehingga kita bisa memahami bagaimana bentuk permasalahan. Ini kan kembali lagi kepada pembaca. Tentunya pembaca yang bisa menilai benar atau tidaknya berita itu. Karena seorang jurnalis itu kalau menulis judul yang dikembangkan dulu, judul yang menarik, tapi isi beritanya kadang bisa menjelaskan apa inti daripada berita itu, atau permasalahan apa yang sedang ditulis itu. Betul. Sehingga saya berharap kepada pembaca jangan melihat setengah-setengah atau membaca setengah-setengah, tidak selesai. Melihat judul langsung baca sampai tuntas sehingga bisa memahami, sehingga tidak terjadi informasi yang tidak berimbang. Iya, benar. Kan banyak tuh kan di media sosial atau di situs yang kadang judulnya wah luar biasa nih. Itu kadang masyarakat yang screenshot disebarluasin tapi nggak tahu faktanya di bawah apa sebabnya, apa objeknya, apa pokok permasalahannya, kan seperti itu kan, Pak. Banyak kan seperti itu di luar. Ya, itulah saya katakan tadi bahwa di media sosial ini, Facebook kan belum tentu akurat datanya. Makanya kalau membuat satu capture atau mungkin screenshot ke media sosial, tolong dilampirkan semua beritanya dulu. Itu jangan cuma judul saja, sehingga tidak memunculkan persepsi lain. Karena kalau cuma judul, kadang-kadang orang biasa persepsi lain, kok bisa terjadi seperti ini. Seharusnya muncul semua pemberitaannya. Makanya saya bilang tadi itu yang lebih akurat itu langsung masuk ke link pemberitaan. Kan ada link, bukan link baca. Itu yang akurat. Iya. Tapi apa enggak sih, apa ada tantangan terbesar bagi kebebasan pers di era digital di Provinsi Sulawesi Barat ini, Pak? Tantangan di kebebasan pers di era digital, saya kira
ada saja, tapi Iya. saya kira nggak terlalu besar ya. Karena melihat kondisi sekarang ini di era digital ini kan media sosial terus media-media online. Dulu itu kan masih menggunakan secara manual, Iya. yaitu pembaca koran dan sebagainya. Itu ya menarik juga, tetapi informasinya kurang cepat. Tapi sekarang ini lebih cepat lagi karena sudah semua berbasis teknologi. Betul. Berbasis teknologi. Iya, tantangannya di saat ini kekurangan sumber daya gitu. Sumber dayanya itu ya salah satunya teman-teman yang masih banyak yang belum terlatih di dalam Iya. penggunaan apa namanya elektronik ini. Misalnya alat yang kita gunakan ini masih banyak yang masih manual. Ya sekarang ini sudah di era digital ini kita lebih banyak menggunakan yang sudah digital. Contohnya dulu kita masih menggunakan kamera yang Handycam. bukan, ada kamera kayak Nikon, Iya, Canon. iya, Itu jarang sudah digunakan teman-teman. Iya. Dia lebih banyak menggunakan Handphone. tapi handphonenya iPhone apa Canggih. dulu? Nah, mungkin iPhone yang digunakan itu hasil gambarnya lebih tajam, lebih bagus kualitasnya. Itu sama dengan kamera-kamera yang dulu. Jadi teman-teman kelihatan sekarang itu lebih santai, Iya, lebih benar. santai ke lapangan untuk melakukan peliputan, melakukan konfirmasi karena dia sudah lebih menggunakan handphone dan cara pembuatan beritanya juga lebih gampang lagi kalau sudah menggunakan handphone. Dulu kan kita masih laptop dan sebagainya. Benar. Nah, sudah lebih agak maju lah teknologi ini Iya. sekarang. Jadi di era digital ini sangat membantu mungkin Pak. Membantu sekali. Membantu sekali karena teman-teman juga cepet banget kalau ada berita langsung diketik naik. Jadi bumerang lagi. Iya. Tapi saya yakin Iya. bahwa teman-teman yang menyajikan berita itu saya yakin bahwa itu akurat. Akurat benar. Akurat, terkonfirmasi. Teman-teman di Sulawesi Barat ini terkhusus di Mamuju yang sering kami bersama setiap harinya itu semuanya terkonfirmasi beritanya aman sampai saat ini. Mungkin ada yang sebagian yang agak-agak apa ya? Perlu diajari atau perlu diawasi. Mungkin ada kontrol tapi tetap juga masih konfirmasinya Iya, bagus. Iya. bagus. Masih terjaga lah. Itulah pentingnya komunikasi Pak ya. Intinya hoax itu jarang lah kalau di Sulbar ya. Iya benar. Mamuju ini terutama. Baguslah sekolah seperti itu Pak. Iya. Tapi kebebasan untuk menulis berita itu kan nggak ada intimidasi juga Nggak ada kan dari pihak intimidasi, manapun. nggak ada intimidasi. Biasa memang terkadang ketika baru-baru ini ada teman sempat ya ada kegiatan yang sempat mau diliput dilarang masuk. Iya. Mungkin ya pertemuannya itu mungkin terbatas ya. Betul. Mungkin tidak ingin diliput atau bagaimana. Tapi ya terkadang saya juga menyampaikan kepada pihak pemerintah maupun pihak swasta ketika ada kegiatan yang dibuat atau kegiatan sosialisasi atau apa saja bentuknya, ketika tidak ingin diliput, mungkin teman-teman dari pihak atau teman-teman kami dari pers ini, wartawan yang datang meliput, mungkin tidak ingin diliput kegiatannya, menyampaikan dengan baik. Iya betul. Tidak usah menyampaikan dengan cara arogan atau Benar. emosi dan sebagainya. Benar Karena sekali. mereka juga adalah pekerja jurnalis ini adalah memang tugasnya mereka untuk Betul. meliput, untuk mengetahui dan informasi itu untuk menulis. Jadi menyampaikan secara baiklah sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Benar sekali. Nah. Kan jurnalis ini kan membantu banget informasi. Membantu, ya, kan, sangat Pak? membantu sekali. Jadi masyarakat itu bisa langsung ngelihat aja di handphone, tinggal klik linknya, udah selesai, kita udah bisa tahu, nggak perlu kemana-mana. Iya, betul sekali. Jadi apalah informasi di seputaran Sulawesi Barat ini 1 kali 24 jam itu memang harus media dan wartawan. Betul. Karena tanpa keikutsertaan wartawan tidak kita akan ketahui informasi itu. Jadi bisa kelihatan di grup-grup WhatsApp kita ini yang tergabung di Sulbar ini. Saya saja grup WhatsApp ini kurang lebih sekitar 14 grup ini. Wah. Semua berita masuk, continue hampir 1 kali 24 jam. Bayangkan kalau saya sempat begadang sampai subuh, Dibaca itu masih semua. ada.
sampai jam 3 jam 4 masih ada berita masuk. Kejadian-kejadian mulai dari Mamuju Utara sampai Polman Mamasa semua masuk. Sesulbar itu masuk semua informasinya. Itu sudah dalam bentuk berita. Itu akurat itu. Iya, betul. Bahkan hebatnya juga ini wartawan yang ada di Sulawesi Barat ini sudah bisa memberikan informasi walaupun salah satu mungkin pemerintah atau pejabat yang kunjungan kerja di nasional bisa langsung kita dapat informasinya lewat media sosial. Iya. Ataupun link yang dibagikan sama rekan-rekan wartawan. Iya, canggih banget kan, Pak. Betul. Luar biasa nih kita punya jurnalis. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di pusat itu misalnya baru-baru ini Pak Gubernur ke Jakarta. Betul. Di beberapa kementerian itu. Iya. Itu langsung terpublish. Iya, emang kita dapat informasinya dari situ. Langsung terpublish karena mereka connect juga dengan humasnya. Wih, mantep. Humas connect dengan teman-teman wartawan. Iya. Langsung diolah beritanya, langsung kita naikkan rame-rame. Jadi itulah pentingnya teman-teman jurnalis memang harus kita mengawal terus pemerintah, baik pemerintah maupun swasta, kita sama-sama untuk memberikan kebebasan kepada teman-teman media yang ada di Sulawesi Barat ini. Ngomong-ngomong soal pemerintah, Pak, ya, bagaimana kebebasan pers dapat mempengaruhi transparansi pemerintah yang ada di Sulawesi Barat? Berbicara transparansi. Iya. Jadi memang kadang-kadang memang ya di Sulawesi Barat ini banyak memang instansi pemerintahan itu tidak transparan. Iya. Banyak memang tidak transparan. Karena kita tadi berbicara masalah transparansi. Ada terkadang mau dikonfirmasi, tidak mau. Ada terkadang mau didatangi untuk kita mau klarifikasi. Dia juga tidak membuka ruang kepada kita. Iya. Memang kita kadang-kadang serba salah. Ketika kita mau tulis, narasumber tidak ada. Betul. Ketika ada narasumber lain, misalnya dari pihak teman-teman yang dari LSM mengkritik, kita menulis, baru dia mencak-mencak. Iya. Baru dia mencak-mencak menghubungi kita. Kenapa ditulis apa? Kan dari awal kita sudah hubungi, kita datangi. Kita udah berupaya nih. Berupaya untuk melakukan konfirmasi, klarifikasi. Hanya dia menutup ruang untuk kita. Ya, kami ini berharap teman-teman di instansi pemerintahan jangan lagi menutup ruang-ruang kepada kami, tentunya jurnalis ini, teman-teman yang meliput di lapangan. Karena kalau kami ditutup ruang itu bisa melanggar. Atau ada undang-undang pers nomor 40 tahun 99, itu kami juga bisa laporkan. Menghambat dan menghalangi wartawan itu bisa kena denda 500 juta, penjara 2 tahun. Wah. Itu kalau kami lakukan. Tapi sejauh ini belum. Iya, selama masih bisa diajak komunikasi dan negosiasi, kenapa tidak? Kenapa tidak? Betul. Hanya memang kadang-kadang memang ada terjadi seperti itu. Oknum ya. Iya. Betul sekali, Iya. Pak. Saya juga biasa kadang merasakan, Pak, ya. Iya. Niat kita baik untuk Iya, datang, betul. hanya dia menilai bahwa kita cari-cari kesalahan. Semuanya Iya, tidak. Bukan kita cari kesalahan. Hanya kita memang datang untuk mencari informasi dan mengkonfirmasi sesungguhnya bagaimana kebenarannya. Informasi yang lebih akurat, bukan hanya satu narasumber saja. Tapi kita harus memberitakan secara berimbang lah. Benar sekali, Pak. Karena sebenarnya itu wartawan itu kan independen, Pak. Kan? Independen. Iya. Kita tidak berpihak dan tidak memihak. Betul sekali. Betul kan, Pak? Tapi bagaimana sih, Pak, sejauh ini Bapak Irham ini sudah berapa lama menjadi seorang wartawan? Saya sejak tahun 2003. 2003 berarti sampai sekarang ya. Provinsi baru ya? Belum terbentuk provinsi. Masih Mamuju, Kabupaten Mamuju. Itu kurang lebih sekitar 20 tahunan lah. Ya, jadi jurnalis sejak tahun 2000 sampai sekarang. Memang menjalani sebagai profesi seorang jurnalis ini memang tantangannya berat. Iya. Iya. Bisa diceritakan mungkin duka? Ya, kita dari nol betul-betul membawa ini semangat sebagai seorang jurnalis ini memang dibutuhkan memang kesabaran. Betul. Membutuhkan waktu yang cukup lama tentunya. Jadi saya ini tidak pernah, mungkin banyak teman-teman yang lain yang sudah yang seangkatan saya tahun 2003 ini sudah banyak yang mungkin sudah beralih profesi. Iya. Mungkin ada yang sudah jadi guru, ada yang sudah jadi pengacara dan sebagainya. Mungkin sudah ada yang keluar dari Sulbar ini. Tapi saya tetap masih bertahan pada posisi itu.
sampai 20 tahun. Ya alhamdulillah saya sampai sekarang ini masih tetap menjalani profesi itu. Wah, cinta sekali dengan jurnalis. Pak. Saya sangat cinta sekali jurnalis ini. Iya. Karena apa ya? Profesi ini membuat saya menjadi seorang apa ya? Seorang jurnalis ini menjadi tantangan bagi saya. Sampai beberapa permasalahan yang muncul membuat saya lebih semangat lagi bahwa oh ternyata jurnalis seperti ini. Iya. Betul-betul saya merangkak dari nol. Betul. Karena basic ilmu tidak ada sebagai seorang jurnalis. Kita cuma belajar tamat dari SMA, tamat dari SMA, masuk ke dunia jurnalis. Saya kadang-kadang bingung. Pada saat itu saya masuk di Maleo Post pertama kali. Iya. Saya ditawari lah masuk jadi jurnalis. Ada teman, saya punya senior itu, kamu jadi wartawan saja. Saya bilang, apa itu wartawan? Iya. Saya sempat bertanya, apa itu wartawan? Ya begini. Oh, gitu ya. Sudah, besok kamu masukkan ijazah, lamaran kerja, apa dan sebagainya. Sudah, saya mengharap. Oh, saya tekunilah itu. 1 minggu, wah, tantangannya bagus juga ya. Iya. Menarik Ternyata juga. Sampai sekarang. Dan mungkin salah satu Pak Irham ini orang atau jurnalis yang memberikan informasi keluar soal Sulawesi Barat sampai terbentuknya 20 tahun Sulawesi Barat sampai saat ini. Di zaman itu, di tahun 2004 ini kan pas pemekaran Sulawesi Barat. Iya. Pemekaran Sulawesi Barat, wah, menggema. Subar akan terbentuk. Iya. Sudah kita mulai mempersiapkan diri. Iya. Mamuju ini akan jadi ibu kota. Wih. Mamuju ini akan jadi Sulawesi Barat. Di sini pusat ibu kota. Ya sudah kita persiapkan. Pertama kali ya sudah. Kantor gubernur itu ada di samping Kodim Mamuju. Itu di situ. Itu kantor bupati dulu pertama. Itu pindah ke situ jadi kantor gubernur. Pokoknya awalnya panjang lah ceritanya. Jadi provinsi pada saat itu semua minjam. Kantor-kantor dinasnya apa semua minjam semua. Minjam dari kabupaten. Nah, dalam perjalanannya sehingga pembangunan ini mulai berjalan, sudah ada gubernur pertama pada saat itu. Letakkanlah batu pertama di Rangas ini. Jadi panjang sekali ceritanya Pak. Panjang. Ini tidak selesai. Tidak selesai sampai 1-2 jam. Benar ini. sekali. Kalau kita bahas kita masih mau ngobrol tapi durasinya udah cukup. Sudah cukup. Oh ya. Jadi saya berbicara tadi itu saya agak kagum sekali dengan ceritanya Bapak sebagai seorang jurnalis ataupun wartawan yang berperan banget nih di perkembangan Sulawesi Barat. Saya mau kasih challenge nih Pak. Bapak harus jawab pertanyaan saya secara cepat dan tanpa berpikir. Oke. Siap? Siap. Kebebasan pers di Sulawesi Barat. Sangat profesional. Gubernur Sulawesi Barat. Sangat baik. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Baik sekali. Jurnalis baik. SDM sangat menunjang. Wah, luar biasa. Pak, kita sebenarnya masih mau ngobrol nih panjang kali lebar Pak soal pengalaman Pak Irham mungkin sebagai jurnalis ataupun wartawan yang senior yang berperan banget di perkembangan Sulawesi Barat. Masih banyak yang perlu kita harus bicarakan, sampaikan tetapi waktu yang sudah menyudahi kita. Benar sekali, tapi udah ada semua kok poin-poinnya di situ Pak. Untuk mungkin masyarakat Sulawesi Barat menonton podcast ini bisa mendapatkan informasi. Jadi ingat, harus disaring semua berita ataupun kabar yang ada di sosial media itu diimbangi dengan media online ataupun media yang sah dan legal. Kalau saya terakhir ya, media sosial itu jangan terlalu banyak dipercaya. Iya. Baik Facebooknya, Instagram, terus TikTok. Kalau tidak melalui media, kalau informasi jangan dipercaya. Iya. Karena kalau media sudah pasti punya berita akurat dan terkonfirmasi. Iya, benar sekali. Dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Pak Irham Aziz, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih udah saya calling tiba-tiba. Iya, enggak apa-apa. Mohon maaf sekali sudah mengganggu waktunya Pak Irham. Oke, warga Sulawesi Barat, penonton setia Orang Sulbar Bicara, saya Aira Agatha mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sering menonton podcast saya beserta narasumber saya dan tim OS Speak. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.